Sudah masuk akhir bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ada adat kebiasaan zakat fitrahnya itu dengan uang. Bagaimana Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna zakatul fitrah atau zakatul badan dinamakan juga sebagai zakatul badan. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul badan intinya seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu membersihkan daripada dosa kita, membersihkan harta kita, membersihkan tubuh kita dari segala kotoran yang kemudian Allah gantikan dengan kesucian. Salah seorang ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu seperti sujud sahwi di dalam salat. Jadi ketika ada kekurangan di dalam zakat fitrah, di dalam puasa, maka zakat fitrah itu sebagai pensucian daripada kekurangan ibadah kita. Zakat fitrah asalnya dari makanan, tidak dengan uang. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu ada mereka mengatakan boleh dengan uang. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang mengambil daripada mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tapi ada cara yang agar umat Islam itu tidak lagi jadi polemik, menjadikan perdebatan setiap tahun boleh tidaknya zakat fitrah. Jumhur ulama tidak boleh, tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa ini manfaatnya untuk fuqara masakin. Lalu bagaimana untuk mempertemukan dua pendapat itu? Kita berikan contoh. Pak Khalid sebagai orang yang ingin mengeluarkan zakat mendatangi amil. Pak Khalid mendatangi amil mengatakan ini zakat fitrah saya. Berapa kira-kira 20 kilo misalkan. Atau 21 kilo dengan keluarganya yang 3 dikali berapa? 3 dikali 5 misalkannya. Jadi 15 ya. 15 kilo misalkan. Diberikan berupa beras. Diterimalah oleh amil. Kemudian datang temannya Pak Yusuf mendatangi amil, saya minta zakat. Dan satu lagi Pak Udin datang minta zakat juga, zakat fitrah. Pak Udin minta uang, tidak ingin beras, sedang Pak Yusuf meminta beras. Amil itu di sampingnya ada orang yang jualan beras, dari warung diambil. Pak, kamu nanti duduk di samping saya, kamu kan jual beli beras. Ya sudah, duduk samping dia. Ketika Pak Yusuf mengambil beras, selesai, tidak ada masalah. Tapi ketika Pak Udin ingin uang, maka amil mengatakan, kau terima ini beras, jual kepada siapa misalkan namanya Pak Budi misalkannya, yang jual beras. Kau jual beras kamu dan kau terima uang, selesai. Jadi amil itu menyediakan tukang warung yang siap membeli beras yang diterima oleh yang menerima zakat. Pak Yusuf dengan berasnya pulang ke rumah, nggak ada masalah. Kalau Pak Udin ingin uang, maka diambil berasnya dijual ke Pak Budi dan pulang dengan uang. Lalu apa? Kenapa tidak boleh pakai uang? Di sini para ulama menjelaskan. Ketika Pak Yusuf pulang dengan beras, alhamdulillah berasnya harganya mau mahal bagaimanapun berasnya tetap beras. Pak Udin ketika pulang ke rumahnya, istrinya bilang, Pak, itu kamu terima uang berapa? 3 kilo misalkan kali 10.000, 30.000, 30.000. Nah lo, ini beras sudah naik harganya 20.000 sekarang sekilo. Bagaimana ini? Nah, tidak amannya kenaikan beras berakibat yang menerima uang bisa merugi. Kalau beras turun nggak ada, yang ada beras
naik. Disebabkan itu kerugian kepada mustahik, orang yang menerima uang akan kebingungan ketika mengambil 30.000 belanja ke warung, 30.000 dikasih, nggak tahu cuma sekilo setengah karena berasnya naik 20.000 karena khawatir itu. Tapi nggak mungkin, itu diperkirakan oleh para ulama mungkin terjadi. Yang dirugikan adalah orang yang menerima uang. Kalaupun mereka siap dengan itu silahkan. Tapi dengan cara yang tadi, dia mengambil berasnya, dijual ke Pak Budi, dia pulang dengan membawa uang. Ya, jadi dapat beras dan dapat uang. Misalkan separuh dijual ke Pak Budi, separuhnya bakal dipegang sama dia. Itu masalah yang tidak lagi dijadikan sebagai bahan perdebatan antara umat Islam setiap waktu, boleh tidak beras, boleh tidak uang. Jalan keluarnya demikian. Tapi kenapa tadi tidak diperbolehkan pakai uang? Sebab ada kemungkinan beras itu harganya naik turun. Yang bawa beras nggak keberatan, malah bisa untung kalau naik. Tapi yang bawa uang rugi ketika dia itu beras. Kenaikan beras pernah naik nggak? Dari 10.000 jadi 16. Nah, kemungkinan itu terjadi. Pas mengambil uang katanya langsung naik ya. Wallah, itu mungkin penjawaban yang insya Allah dapat dipahami.